Halo semuanya, ketemu lagi kita ya. Jadi kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol dikit aja sambil ya mencari suatu kisah, suatu yang bisa kita ambil dari suksesnya suatu perusahaan ya. Coba perusahaan apa ya, mungkin udah pada tahu sih di judulnya. Jadi kita bakal bahas tentang Emirates Airlines. Jadi kenapa sih Emirates Airlines ini bisa sukses, bisa berhasil bertahan di tengah gencarnya banyaknya airlines yang bangkrut akhir-akhir ini, dan juga kemarin kan sempat pandemi, sempat ya pasti banyak lah susahnya nih buat bisnis airlines, dan terutama tau lah bisnis airlines itu bukan bisnis yang mudah karena minyak menjadi 30 bahkan 40% daripada revenue mereka itu larinya ke minyak, dan kita tahu harga minyak sangat-sangat fluktuatif bergantung kepada geopolitik. Namun Emirates masih bisa bertahan. Dan ada satu fakta lagi. Dari 38 tahun mereka beroperasi, 35 tahunnya mereka mencatatkan laporan keuangan yang positif atau profit laporan keuangannya. Jadi gimana sih? Sebenarnya apa sih yang jadi kunci kesuksesan mereka, kunci mereka bisa bertahan sampai sekarang dan malah menjadi top of mind ya sih di kita semua ketika kita mencari penerbangan untuk ke Eropa, ke Amerika. Mungkin salah satu yang jadi top of mind-nya ya jelas Emirates Airlines. So, bagaimana mereka bertahan? Nah, mungkin kalau kita ngebahas Emirates Airlines, gue bakal sedikit bahas tentang Uni Emirat Arab sendiri. Jadi Uni Emirat Arab ini kan ada Dubai, ada Abu Dhabi, ada Sharjah. Total ada 7 bagian dari Uni Emirat Arab. Nah, mereka sendiri baru merdeka atau baru mendeklarasikan bersatunya 7 wilayah itu pada tahun 1971. Nah, sebelum itu di tahun 60-an Dubai merupakan satu wilayah yang dibilang maju juga enggak, malah cenderung agak miskin. Di penduduk mereka itu bermata pencaharian mayoritas nelayan. Banyak dari mereka yang merupakan nelayan yang mencari ikan gitu kan. Jadi mereka taraf hidupnya masih cukup rendah hingga pada satu saat tahun 1962 perusahaan asal Inggris berhasil menemukan minyak di sekitar Uni Emirat Arab, tepatnya di dekat Abu Dhabi, bukan di Dubai. Nah, tapi otomatis satu dapat, akhirnya di dekat situ pun di Dubai mereka dapat juga. Tapi di Dubai porsinya cukup kecil, cuma 4/100 daripada hasil Uni Emirat itu sendiri. Jadi oleh karena itu si pemimpin daripada Dubai berkata, saya punya berita bagus sekaligus berita buruk. Apa itu berita bagusnya ya? Kita punya minyak, tapi berita buruknya nggak begitu banyak. Jadi ya kita harus memanfaatkan minyak itu dengan sangat baik. Kalau enggak ya 50 tahun lagi juga bakal habis ini minyak gitu. So mereka berpikir bagaimana agar uang yang mereka dapat ketika let's say 50 tahun sesuai prediksi dia bisa membangun negara tersebut dan membuat mereka bertahan tidak jatuh lagi seperti tahun 1960-an. Nah, jadi mereka harus memanfaatkan oil money itu sebaik-baiknya ya. Jadi akhirnya tahun 1985 didirikanlah Emirates Airlines ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, kenapa mereka mendirikan Emirates Airlines menjadi salah satu lini bisnis yang merupakan lahan investasi mereka itu? Jadi gini, Dubai, kita tahu lah secara posisi, secara geografis, Dubai ada di Jazirah Arab dan merupakan titik yang merupakan strategis untuk singgahnya orang dari arah timur ke barat ataupun barat ke timur. Yang misalkan kita dari Indonesia nih mau ke Europe, titik tengahnya itu ada di sekitar Arab. Nah, Dubai ingin mengambil kesempatan itu sehingga mereka kalau mereka memiliki airlines, otomatis mereka bisa membawa orang untuk transit di tempat mereka, sehingga ekonomi mereka lebih maju. Nah,
mereka menilai strategis nih Dubai. Akhirnya mereka mendirikanlah Emirates Airlines. Lalu setelah itu si Sheikh ini, pemimpin Dubai, berkata, pokoknya saya mendirikan Emirates Airlines ini memiliki 2 syarat. Yang pertama, Emirates harus menjadi airlines terbaik. Dan yang kedua, hanya akan diberikan 10 juta dolar kepada perusahaan ini. Entah rugi, entah untung, pokoknya hanya 10 juta. Kalau rugi, maka perusahaan ini berhenti dan Emirates tidak mempunyai airlines lagi. Dubai tidak mempunyai airlines lagi. Apabila untung ya, let it go and dan jadilah yang terbaik di airlines, di perusahaan airlines gitu. Jadi ya, akhirnya mereka mendirikanlah si Emirates Airlines ini. Nah, jadi di awal beroperasinya Emirates ini, mereka menerapkan yang namanya wet leasing. Wet leasing itu apa? Jadi gue langsung ceritain aja ya. Jadi ada satu airlines yang ketika itu Pakistan Airlines. Dia merupakan leaser. Si leaser ini adalah yang meminjamkan pesawat. Jadi bukan cuma pesawat, tapi pesawat dan krunya dan segala maintenance pesawat tersebut. Nah, si leasingnya ini atau peminjamnya ini Emirates. Nah, Emirates ini bayar ke Pakistan Airlines berupa apa? Berupa bayaran per jam. Nah, akhirnya Pakistan mengirimkan pesawat dan Emirates membayar sesuai yang mereka pakai. Nah, tanggung jawab si Emirates kan jadinya cuman hanya di bahan bakar paling, airport tax, terus tax lain, terus biaya operasional mereka sendiri. Sehingga mereka nggak harus beli pesawat, nggak harus maintenance pesawat yang kita tahu sangat-sangat mahal karena ini melibatkan keselamatan orang dan nama baik mereka. Kalau misalkan pesawat jelek atau terjadi apa-apa, nama baik hancur, bangkrut mereka bisa langsung. Nah, 5 keuntungan daripada menerapkan wet leasing ini adalah si Emirates ini bisa fleksibel. Jadi mereka bisa coba-coba rute A ke B, A ke C, A ke D, atau B ke C dengan pesawat sewaan tadi. Dan mereka bisa lihat mana yang rame, mana yang sepi. Setelah mereka lihat mana yang rame, yang sepi, buat rute yang rame, mereka invest beli pesawat. Beli pesawat mereka sendiri dan pakai pesawat mereka sendiri untuk rute yang rame itu. Lalu setelah itu bisa cepat beroperasi keuntungan selanjutnya. Jadi setelah mereka berdiri tahun 85 itu, bahkan hanya 5 bulan dari mereka berdiri, Emirates ini bisa beroperasi. Cepet banget kan? Coba perusahaan kadang masih mikir ini itu lebih dari setahun baru bisa jalan. Ini 5 bulan setelah mereka berdiri langsung bisa beroperasi. Setelah itu kan si Pakistan Airlines ini udah perusahaan yang established lah. Jadi otomatis krunya udah terjamin, maintenance pesawat terjamin, udah bisnis as usual aja buat mereka. Jadi mungkin buat perusahaan baru kayak Emirates berat, tapi untuk yang udah jalan ya ini ya kayak biasa, otomatis kualitasnya sangat-sangat baik pasti, dijamin sangat baik. Oleh karena itu jadi keuntungan mereka mendapatkan pesawat dan kru yang terbaik. Lalu setelah itu mereka pun terbebas dari biaya-biaya yang banyak banget. Maintenance pesawat itu biaya yang sangat-sangat mahal dan perlu dilakukan sering, nggak cuma sekali 2 kali dalam usia pakai gitu kan. Oleh karena itu mereka terbebas dari biaya-biaya itu. Nah, setelah itu akhirnya mereka pun setelah 9 bulan beroperasi dengan menerapkan wet leasing tersebut, amazingly mendapatkan profit. Baru 9 bulan jalan profit. Coba bisnis kita kadang-kadang ya 9 bulan belum ada apa-apa masih bakar duit. Apalagi startup sekarang masih bakar duit, udah berapa tahun masih aja bakar duit kan.
Ini 9 bulan udah profit. Mereka sukses dengan wet leasingnya mereka itu. Nah, selain wet leasing itu, mereka juga punya manajemen tenaga kerja yang sangat-sangat baik. Terbukti dari si revenue-nya itu untuk tenaga kerja sekitar hanya 21%. Mereka hanya membuang 21% untuk tenaga kerja. Kalau dibandingin sama United Airlines sama British Airways ya jauh. Si United Airlines itu sekitar 42% dan si British Airways itu 33%. Jadi angka 21% itu amazing sih. Nah, gimana sih mereka bisa dapat 21% itu? Apa nggak ngamuk tuh orang digaji mungkin kecil atau digaji mungkin nggak sebesar airlines lain gitu kan? Nah, jadi di Uni Emirat ini, di Dubai khususnya, menerapkan hukum yang cukup ketat untuk tenaga kerja, di mana mereka harus bekerja sesuai kontrak. Jadi kalau di airlines lain mungkin kita bisa dulu dengar di Eropa Ryanair pilot mogok kerja bla bla bla. Kalau di Uni Emirat ini sangat-sangat ketat. Ketika satu pihak melanggar kontrak, itu bisa diputus dan diberikan sanksi yang lumayan berat. Jadi hukum daripada Dubai sendiri cukup mendukung. Nah, selain itu, Emirates ini, kalau kita bisa lihat di webnya, mereka menerapkan tenaga kerja mereka dari 160 negara. Kenapa coba dari 160 negara itu mereka menerapkan? Yang pertama, mereka ingin mencitrakan bahwa Emirates menjadi multicultural company. Tapi ada satu lagi. Mereka menghindari mobilisasi massa pegawai. Kenapa? Karena ketika pegawai itu berasal dari satu daerah atau satu tempat yang sama, itu akan lebih cepat untuk sharing. Kadang-kadang ada yang overshare apa-apa, sehingga menimbulkan kekompakan yang merugikan sendiri buat Emirates-nya sebenarnya sometimes. Jadi kayak misalkan di satu tempat lagi nongkrong, dia ngomongin gaji bla bla bla, dia bandingin sama tempat lain itu kecil-kecil, dan mereka memobilisasi orang yang dari daerah mereka. Dan kalau mereka misalkan termobilisasi, kan akan ada mogok-mogok lain-lain, merugikan sendiri buat mereka, buat Emirates. Nah, karena itu dengan mereka mendiversifikasi asal daripada pegawainya, itu akan mempersulit pegawai untuk memobilisasi massa yang satu daerah. Jadi smart move dari Emirates sendiri. Nah, selain itu, Emirates sendiri sangat-sangat mementingkan kebutuhan daripada pegawainya. Dia mencukupi kebutuhan hariannya, kebutuhan tempat tinggal, sehingga pegawainya nyaman kerja di sana. Jarang mereka meminta hal yang aneh-aneh, karena mereka kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi gitu. Jadi cukup bagus lah, manajemen tenaga kerja dari Emirates ini sangat-sangat bagus sih. Nah, selain itu, Emirates sendiri kan, si Dubai ini punya minyak, otomatis mereka akan supply lah si Emirates Airlines ini. Oleh karena itu, transportasi bahan bakar yang diperlukan untuk mengisi bahan bakar dari pesawat-pesawat Emirates Airlines ini akan lebih sedikit dibanding misalkan negara-negara kayak negara-negara Eropa lah, let's say. Mereka minyak import, transportasi mahal, otomatis cost akan naik. Di situ dia bisa cut lagi nih cost-nya, bisa di-cut lagi cost. Lumayan, ada beberapa poin udah dari tadi kan. Nah, satu lagi yang menarik tentang bahan bakar Emirates ini, mereka menerapkan fuel hedging namanya. Jadi untuk hedging untuk di bahan bakar mereka. Gimana nih? Jadi gue ceritain aja nih awalnya. Misalkan harga minyak saat ini 50 lah, let's say. Tapi bulan depan, karena ada suatu invasi atau perang teluk lah, let's say, harga minyak jadi $100 per barel. Otomatis naik 100% kan. Nah, 100% kenaikan buat pengusaha airlines itu sangat-sangat mencekik lah itu kan. Otomatis mereka mencari gimana nih caranya. Nah, Emirates ini menerapkan hedging di sini. Nah, hedging itu gimana? Jadi misalkan tadi harga 50.
Mereka beli ke perusahaan minyak dengan harga di atas pasar 60. Wah, mahal dong. Tapi gini, ada tapinya. Si Emirates kontrak dengan perusahaan minyak ini jangka panjang. Jadi harganya tetap 60. Meskipun di atas harga pasar. Jadi panjang tapi di atas harga pasar. Ya win-win lah buat keduanya mungkin ya, karena si Emirates mungkin punya forecast, punya pandangan masa depan bahwa harga minyak bakal naik. Jadi kita beli 60 gitu. Dan si oil company pun punya forecast sebaliknya mungkin. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita udah fix penjualan kita jangka panjang 20-30 tahun ke depan. 60 ya oke, menurut mereka mungkin gitu ya. Meskipun Emirates mengira mungkin 10 tahun ke depan jadi 100, jadi mereka untungnya so win-win lah. Let's see, waktu yang bisa menjawab yang mana yang win. Cuman intinya ya mereka terjadilah deal 60, let's say $60. Itu namanya hedging. Jadi kontrak jangka panjang dengan harga di atas rata-rata harga sekarang. Nah, keuntungannya apa? Jadi ketika ada kenaikan tinggi, kenaikan 100%, 200%, ya nggak ada masalah buat mereka. Mereka udah kontrak jangka panjang, udah harga yang meskipun di atas, cuman ya udah pastilah gitu kan. Nah, udah pasti lagi keuntungan kedua, stabil. Jadi pengeluaran si Emirates ini bisa stabil. Bisa stabilnya gimana? Jadi let's say tadi $60. Mereka udah pasti kan, $60 kali sekian ribu barel untuk per tahun, mungkin udah fix banget 35% dari operation cost-nya untuk itu. Nah, berarti kan sisanya mereka udah bisa memperkirakan sisanya itu bisa dipakai buat apa. Mau dipakai buat marketing, buat beli pesawat baru, atau buat apa, mereka udah bisa perkirakan. Jadi mereka udah tahu strategi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh mereka udah bisa bikin. Karena stabil, harganya itu udah stabil. Karena yang jadi momok menakutkan untuk bisnis airlines itu ya fluktuasi harga minyak. Gimana bisa tiba-tiba jadi 200, 150 gitu kan. Nah, di situ Emirates melakukan hedging. Nah, selain itu masih tentang bahan bakar. Jadi pesawat makin muda, otomatis makin hemat. Ya kan? Mungkin kalian juga ada yang pakai mobil atau motor. Kalian bisa ngerasain nggak? Ketika mobil tersebut masih muda atau masih baru lah, bensinnya lebih hemat. Dan mobil-mobil yang makin baru ini kan makin hemat bensin, hemat tenaga gitu kan. Jadi dengan teknologi mungkin turbo atau apa itu, jadi otomatis pemakaian bahan bakar lebih hemat. Nah, jadi ini akan berkorelasi antara pemakaian bahan bakar dan usia pesawat. Nah, di sini dari data pun menunjukkan kalau dibandingin maskapai lain, Emirates ini mempunyai usia pesawat yang sangat muda. Usia pesawat mereka cuma 9 tahun. Jadi gue lagi-lagi bandingin dengan British Airways yang punya 14 tahun average usia pesawatnya, lalu United Airways juga 16 tahun. So 9 tahun sangat muda, otomatis mereka bisa tekan harga untuk efisiensi bahan bakarnya. Dan selain itu otomatis maintenance pun untuk pesawat yang lebih muda pasti lebih rendah. Nah, itu bisa ditekan lagi mereka cost-nya gitu. Dan yang terakhir, antara Emirates Airlines dan Dubai mempunyai hubungan yang sangat kuat dan bersimbiosis mutualisme. Apa itu? Saling menguntungkan. Jadi gini, Emirates mengiklankan Dubai gila-gilaan. Dubai bla bla bla, Dubai bagus, Dubai punya ini, punya itu. Di pesawat mereka ditempel Dubai, visit Dubai. Di layar mereka ditampilkan keindahan-keindahan Dubai, sehingga orang yang naik pesawat itu tertarik. Kan otomatis orang yang naik pesawat itu ya kita tahu mungkin orang minimal mid level orang. Jadi mempunyai daya beli yang lumayan pasti kan. Dan potensial untuk menjadi turis gitu. Akhirnya orang itu pun datang ke Dubai.
jadi turis. Belum lagi kalian tahu miles itu kayak poin, kalau kalian jadi sering naik pesawat kalian akan dapat miles gitu kan. Nah, miles banyak nggak cuma bisa ditukar di Emirates, tapi bisa ditukar di attraction Dubai, juga bisa ditukar di hotel Dubai. Otomatis orang makin seneng naik pesawat liburan ke Dubai. Nah, banyak dong orang datang ke Dubai, turis banyak, devisa banyak. Nah, itu dia yang diinginkan oleh Dubai. Terus untungnya buat Emirates apa? Ya otomatis lah, turis banyak, naik apa mereka? Nggak mungkin kan naik onta ke situ, naik pesawat. Ya naik pesawat, naik apa ke Dubai? Kita sekarang coba mau, kalau kita mikir kita mau ke Dubai naik apa? Ya naik Emirates, ya kan? Nah, penumpang mereka naik. Oke, makanya terjadilah simbiosis mutualisme di situ. Gitu ya. Jadi yang kalian kira selama ini, ya Emirates mah bisa bertahan soalnya disuplai terus uang. Enggak, mereka manajemennya bagus. Support kuat tapi bukan uang. Gitu. Mereka punya visi ke depan yang bagus. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa sih Emirates bisa bertahan sampai sekarang? Yang pertama, mereka bisa memanfaatkan uang 10 juta dolar yang pertama tadi, yang nggak akan ditambah sama pemerintah Dubai, sebaik-baiknya. Oil money ini bisa dipakai sebaik-baiknya. Bisa dibilang sekarang kan lagi hype frugal living. Nah, ini frugality in business. Kenapa? Mereka efisien. Mereka pas pertama buka bisnis, mereka bukan sewa, wet leasing tadi sama si Pakistan Airways. Makanya akhirnya mereka efisien pakai cost itu. Hanya 9 bulan mereka untung, mereka bisa invest lagi, beli pesawat di rute-rute yang rame. Nah, mereka bisa pakai efisien. Sementara kita kadang-kadang bikin bisnis, ya, beli ini, beli itu, hasil nggak ada. Jadi ya, yang bisa kita ambil yaitu efisienlah dalam bekerja, efisienlah dalam memulai satu bisnis itu harus efisien. Gimana kita harus modal minim, hasil maksi, gitu. Nah, lalu yang kedua, manajemen tenaga kerja, terutama untuk di Emirates ini. Emirates ini tenaga kerja banyak, dan salah satu yang jadi tantangan dari maskapai penerbangan itu kan mahalnya tenaga kerja. Nah, mereka bisa membuat itu menjadi teratasi, menjadi nyaman buat keduanya gitu. Nah, win-win lah, mereka mengambil solusi yang win-win. So, jadi pegawainya enak, maskapai enak, semua nyaman, kerja enak, bisnis pun lancar, gitu kan. Lalu setelah itu, visi ke depan, bagaimana mereka menerapkan hedging, mereka membeli pesawat yang mudah agar mereka bisa hemat. Di situ mereka punya visi, perusahaan ini punya visi ke depannya, jangka panjangnya mau ngapain tuh tahu gitu. Nah, yang terakhir, mereka punya dukungan kuat tapi bukan uang, melainkan mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain dengan pemerintahnya. Jadi antara Dubai dan Emirates ini mempunyai ikatan yang kuat. Nah, gitu sih alasan Emirates ini bisa bertahan cukup lama, 38 tahun, dan 35 tahunnya menjadi positif di buku mereka. Mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan kalau kalian suka, boleh diskusi di bawah dengan di komen. Jangan lupa di like juga, di subscribe buat kalian yang suka konten-konten kayak ini. And thank you for watching. See you when I see you.